Alasan mulia penjual sate aci gratiskan dagangan setiap hari untuk anak yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Stitch ya, yang punya channel ya. Dijelaskan tukang sate yang sangat sederhana ini ya, cukup bersemangat, antusias di dalam mencari nafkah rezeki yang halal ya. Mudah-mudahan berkah ya, Bang Aci ya, katanya namanya Bang Aci berjualan di Jakarta ya. Dia orang sederhana, tidak dikatakan mampu, tetapi dengan kegigihannya dia selalu berusaha berimpak, bersedekah semampunya. Sate yang dia jual setiap hari di Jakarta itu selalu berbagi untuk anak yatim. Jadi siapapun anak yatim yang ada di sekitar atau di mana dia lewat, akan dia bagi gratis ya, sesuai dengan apa yang dituliskan ditempel di kertas di kotaknya, gratis untuk setiap anak yatim yang mau makan sate. Luar biasa. Jarang-jarang ya. Akan tetapi anak yatim itu kadang-kadang tidak begitu banyak di lingkungan itu. Maunya sedekah juga mungkin ke masjid atau impak ke musola atau kepada siapa yang membutuhkan, yang katanya ketika ditanya niatnya berimpak berbagi sate untuk anak yatim itu, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disedekahkan untuk ibu tercintanya. Masya Allah ya. Ini patut dicontoh ya, patut diteladani untuk setiap umat muslim. Karena kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan semampu kita. Wa allaisa lil insani illa masa. Kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang kita usahakan. Apa yang kita usahakan selama hidup ini untuk membekali diri kita menghadap kehidupan sesudah kematian. Itu ya. Uh, Bang Aci ya, dia mengatakan kenapa dia melakukan itu karena rasa ingin balas budi kepada ibunya yang sering memarahinya karena dia nakal dan malas sholat ketika ibunya masih hidup ya. Tetapi ketika ibunya sudah meninggal, sudah tiada, beliau bersedih dan menangis, meneteskan air mata ketika ditanya alasan kenapa dia bersedekah untuk anak yatim. Baik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata penu adamang koto'a amaluhu illa min salasatin min sodakotin jariyah wa ilmi yuntafa'u bi awwaladi solihiyat ula." Terputuslah amalan anak Adam kecuali. Jadi ketika sudah meninggal nggak ada lagi amalan yang bisa mengalir kecuali sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Yang pahalanya mengalir meskipun kita sudah meninggal. Itu keistimewaan orang-orang Islam ya. Walaupun kita sudah meninggal ada terus aliran pahala. Seperti ini ketika kita bersedekah jariah. Bersedekah jariah misalnya apa yang kita punya, mungkin tanah kita infakkan untuk tempat ibadah, penghafal Al-Quran kita sumbangkan Al-Quran, kita kasih uang untuk membeli Al-Quran, kita bayar guru ngaji misalnya. Banyak sekali bikin sumur untuk umum, fasilitas umum, itu semua amal jariah. Anak soleh yang mendoakan. Nah ini Bang Aci termasuk beruntung sekali ibunya, termasuk anak soleh yang mendoakan, yang berimpak untuk ibunya. Masya Allah, akan mengalir terus pahalanya hingga hari kiamat. Ini akan menolong ibunya ya. Dan juga Bang Aci akan mendapatkan pahala yang sama. Rezekinya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ibunya kemarin itu ngajar ngaji, membagikan ilmu, itu akan mengalir juga hingga hari kiamat. Kalau ibunya misalnya mengajar ngaji, misalnya menjelaskan suatu ilmu, selama ilmu itu masih digunakan oleh orang
anak cucu-cucunya, keturunan-keturunannya hingga hari kiamat, maka ilmunya akan mengalir terus pahalanya kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Itu lebih kurang beruntung sekali kalau orang berpikir banyak dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Bang Aci, semangat, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin anduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian mencari ampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala yang surganya luas seluas bumi dan langit yang akan dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. yakni bagi orang-orang yang senang berbagi, berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini seperti contoh Bang Acin. Dia tidak dikatakan lapang karena bukan main susahnya nusuk daging, direbus tentu banyak dikerjakan di rumah, masak lontongnya, dipikul gitu. Itu bukan berarti sedang lapang, tetapi dalam keadaan sempit tetap berusaha berbagi. Masalah. Ini janji Allah ini, janji Allah itu ya. Ampunan dan pahala surga bagi orang yang usaha untuk berbagi, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini patut kita lestarikan, patut kita budayakan. Kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang paling kita cintai, di antaranya kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, ya, ayah kita, dan kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Saudaraku, sahabat seiman, bahwa salah satu ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagi, dengan menitipkan apa yang kita miliki, rezeki apa yang kita dapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tebusan, ampunan dan pahala yang luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita pun akan dibalas bahkan lebih dari 700 kali lipat sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 misalnya. Di dalam surat At-Tagabun dikatakan, in tuqridullaha qardun hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa menitipkan, memberikan pinjaman dengan Allah dengan pinjaman yang baik, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala surga. Masalah janji Allah itu pasti ya. Baik, Bang Aci mengatakan bahwa dia menyesali banyak dosa kepada ibunya karena mengingkari apa yang dia perintahkan ketika dia masih hidup, yakni nakal dan malas sholat. Jangan berputus asa Bang Aci ya, tetap bersemangat melakukan perbaikan diri. Kuliah ibadillazina asrufu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah SWT mengatakan, hai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena semuanya akan Allah SWT ampuni ketika hamba-hambaku bertaubat kepadanya dan melakukan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa. Jadi ketika kita berdosa besar, bermaksiat atas diri kita sendiri, ya, menyiksa diri kita sendiri, menzulimi diri kita sendiri, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat, berikhtiar, lakukan perbaikan. Wal tanzur nafsum maqdamat lighud, perbaikilah diri kalian, lihatlah hari kemarin dan persiapkan bekal untuk hari esok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.